Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM 231070157. Saya mahasiswa semester 5 Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan membahas tentang pengantar studi Islam yang berjudul Pemikiran Islam Kontemporer. Nah, baik, apa sih Islam kontemporer itu? Islam kontemporer adalah kajian tentang Islam sebagaimana dipahami, dipraktikkan, dan dikembangkan umat Islam dalam konteks zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, maksudnya Islam kontemporer ini apa ada pembaruan atau ada apa, itu kita akan mengkaji di dalam pembahasan kita hari ini. Nah, Islam kontemporer itu bukan Islam yang baru, melainkan tetap Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, namun ditafsirkan, diaplikasi sesuai dengan tantangan zaman. Nah, dengan demikian, Islam kontemporer ini menekankan dinamika pemikiran dan praktik Islam dalam menghadapi realitas modern, yang mana pada tahun 2000 ini, di zaman era digital ini, kita selalu memikirkan tentang perkembangan zaman, yang mana Islam ini tidak hanya akan menonton pada perkembangan zaman yang dahulu, pada perkembangan zaman Nabi, namun akan menghadapi beberapa proses perubahan tertentu, tapi tetap berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Nah, apa sih yang memunculkan latar belakang pemikiran kontemporer ini? Salah satunya itu yang pertama ada modernisasi atau globalisasi, yang mana perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini semakin marak, jadinya Islam ini memulai perubahan, entah itu perubahan dari globalisasi pemikirannya, namun tetap berlandaskan yang tadi, berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah itu ada konteks dunia Islam dengan Barat. Nah, kalau dulu Islam masih bukan zamannya era digital, yang mana pemikiran orang Barat itu tidak gampang masuk kepada Islam atau Indonesia sekarang ini. Namun karena adanya globalisasi, adanya era digital ini, maka orang Barat itu menjajah orang Islam Indonesia ini sangat gampang. Dengan apa? Dengan adanya media digital seperti HP, komputer, dan sebagainya. Nah, maka dari itu Islam mempunyai perubahan, yaitu perubahan pemikiran Islam kontemporer yang masih berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah itu karakteristik dari Islam kontemporer itu apa? Nah, di sini ada beberapa ciri karakteristik dari Islam kontemporer. Yang pertama yang kontekstual. Pemahaman Islam tidak hanya kontekstual, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya tekstual saja, namun ada sejarahnya, ada budayanya, ada kebutuhan masyarakat yang perlu diperbarui, seperti itu. Namun tetap berlandaskan yang tadi pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu ada rasional dan kritis. Nah, maksudnya ini gimana? Kita itu harus rasional dan kritis, menggunakan akal dengan metode ilmiah, yaitu dengan mendorong ijtihad. Kita ini ya tidak buta akan pembaharuan tentang teknologi, tetapi kita tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, namun ada beberapa pembaharuan seperti itu. Yang ketiga ada dinamis dan responsif, mampu menyesuaikan diri perubahan zaman, memberikan solusi terhadap persoalan aktual. Nah, ada beberapa persoalan yang dulu tidak pernah ada, kan zaman-zaman dahulu. Nah, sekarang di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, pastinya ada beberapa masalah-masalah baru. Nah, Islam menyikapinya itu dengan pembaruan, dengan pemikiran Islam yang terbaru, seperti itu. Yang terakhir ada humanis dan inklusif, menekankan keadilan, menghargai kemanusiaan, dan menjunjung toleransi dan perdamaian. Jadi pada tetap ajaran Islam, yaitu tidak pernah memaksa, tidak ada keadilan, tapi menekankan keadilan, menghargai kemanusiaan, dan menjunjung toleransi dan perdamaian, seperti itu. Nah, kalau dulu kita membahas tentang Islam, pastinya hanya kita sebelum adanya era digital ini, pastinya
penyebaran Islam hanya bertatap muka, ada majelis, ada perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Namun sekarang ini ada perubahan di era digital. Kita dapat melihat ceramah-ceramah waliullah, ceramah-ceramah para kiai dan sebagainya dengan apa? Dengan media digital. Contohnya saja sekarang adanya YouTube. Nah, kita bisa langsung searching kiai siapa yang akan kita dengarkan, seperti itu. Entah itu di YouTube, di TikTok dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan pemikiran Islam kontemporer. Adanya perubahan namun tetap berlandaskan teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu. Contohnya lagi, kalau dulu kita berjualan, nah pastinya harus ada orang sama orang kan. Nah, sekarang adanya Islam ini, adanya pemikiran Islam kontemporer ini, dimana dengan ditambahi dengan perubahan zaman, maksudnya modern ini, yang mana sekarang kita selalu ada Shopee, ada TikTok, ada SPayLater dan sebagainya. Nah, Islam ini bukan berubah, namun lebih ke apa ya? Lebih mengembangkan lagi, lebih mendapatkan pembaharuan tentang masalah-masalah tertentu seperti perdagangan tadi yang awalnya harus ada bukan akad antara dua orang yang sama-sama ingin membeli dan ingin menjual dan membeli, sekarang melewati TikTok dan sebagainya. Setelah itu media Shopee, nah itu ada pembaruan, ada akad terbaru seperti itu. Jadi menurut saya pemikiran Islam kontemporer ini bukan berarti pemikiran Islam yang baru, tetap memang baru, tapi tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti itu. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah Islam kontemporer adalah upaya untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang universal dalam konteks modern. Ia menuntut keterbukaan berpikir, kedalaman ilmu, dan komitmen moral agar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Jadi dari Islam yang dahulu sampai Islam yang sekarang sama, tetap ada pembaharuan, namun tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.